Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Sastra Klasik Bab Tanah Jawi 39. Sultan Panomo wafat. Panembahan Senopati minta izin Sunan Giri menjadi raja di Tanah Jawa. Panembahan Senopati lestari menjadi raja di Mataram. Pada suatu hari pisawanan, Senopati duduk di hadapan para Punggawa. Hadir pula para putra dan kerabat. Pada hari itu, Senopati hendak mewisuda para kerabat dan putra. Para putra diangkat menjadi pangeran, namun Raden Rangga sudah wafat, sehingga tak sempat menjadi pangeran. Adapun adiknya bernama Pangeran Puger, adiknya lagi bernama Pangeran Purbaya, kemudian adiknya lagi bernama Pangeran Jayaraga, adiknya lagi bernama Pangeran Jumina. Kemudian sang adik Pangeran Adipati, ia akan menggantikan kedudukan sang Senopati kelak. Sang putra mahkota mempunyai adik bernama Pangeran Pringgalaya. Kemudian ada dua adik perempuan yang masing-masing telah menikah. Lalu ada putra lagi bernama Raden Demang, Tampa Nangkil, dan Raden Tepayasa. Pada kesempatan itu, Ki Juru Martani diangkat sebagai Adipati dengan nama Adipati Mandaraka. Sementara itu di Pajang, Sultan Panomo sudah 1 tahun bertata sebagai Sultan di Pajang. Belum lama bertata, Sultan Panomo menderita sakit parah. Para Punggawa segera mengirim utusan ke Mataram memberitahu kepada sang kakak. Utusan segera berangkat ke Mataram dan sudah diperkenankan menghadap. Namun baru saja si utusan memberitahukan sakit Sultan Panomo, datang lagi utusan susulan yang memberitahu kalau Sultan Panomo sudah wafat. Mendengar berita terakhir, Senopati sangat menyesal. Tanpa sadar, air mata mengalir deras. Pagi harinya, Senopati beserta para Punggawa melayat ke Pajang dan memimpin pemakaman sang adik. Setelah 7 hari, Senopati mengangkat sang adik, Pangeran Gagak Bani, sebagai penguasa Pajang. Para mantri Pajang semua patuh dan merasa gembira. Pemerintahan di Pajang berjalan seperti sedia kala. Setelah menjadi penguasa Pajang, Pangeran Gagak Bani melakukan renovasi terhadap puri keraton Pajang. Si Tinggil yang dahulu berada di sebelah barat sekarang digeser ke timur. Di sebelah barat ada makam seorang ulama dari Arab, maka pagar digeser ke barat agar makam masuk ke kompleks keraton Pajang. Maksudnya, agar keraton mendapat berkah dari adanya makam ulama tersebut. Namun tidak lama Pangeran Gagak Bani memerintah Pajang. Pangeran pun wafat. Jenazah Pangeran Gagak Bani dimakamkan di Mataram, di bawah kaki Ageng Mataram. Sebagai pengganti Gagak Bani, Pangeran Pajang diangkat sebagai Adipati Pajang. Sementara itu di Mataram, Senopati bertahta di singgasana. Para mantri lengkap menghadap. Adipati Mandaraka berada di depan. Pada kesempatan ini, Senopati meminta pertimbangan kepada Adipati Mandaraka. Berkata Senopati Ingalogo, "Paman Mandaraka, bagaimana kalau aku menepati ramalan Kanjeng Sinuhun di Giri yang menyebutkan bahwa di Mataram akan muncul Raja Tanah Jawa?" Adipati Mandaraka berkata, "Saya sangat mendukung kehendakmu." Senopati berkata, "Paman, kalau begitu, si Pangalasan segera kirimlah ke Giri." Ki Adipati Mandaraka menyuruh Pangalasan untuk berangkat ke Giri dengan membawa surat dari Senopati. Setelah surat diterima, Pangalasan segera berangkat. 60 prajurit menyertai kepergian Pangalasan. Perjalanan mereka dilakukan secara maraton agar segera sampai. Sesampai di Giri Kedaton, Pangalasan segera menghadap. Kanjeng Sunan Giri ketika itu sedang menerima para putra dan kerabat yang berkumpul. Pangalasan
Pangalasan lalu menyerahkan surat kepada Kanjeng Sunan Giri. Setelah membaca surat, Panembahan Giri tersenyum. Berkata Sunan Giri, "Nah, si Senopati ini kalau mau menepati ramalan, mulailah dulu dengan menaklukkan wilayah timur. Itu menjadi tanda kalau dia memang pantas menguasai tanah Jawa." Pangalasan segera mohon pamit kembali ke Mataram untuk melapor kepada Senopati. Setelah Pangalasan pergi, para putra dan kerabat Giri masih melanjutkan pembicaraan. Sunan Giri berkata, "Siapa yang tahu terwujudnya ramalan itu kelak? Sudah pasti kalau Mataram nantinya akan menguasai tanah Jawa. Semua wilayah akan tunduk dan patuh ke Mataram, termasuk Giri ini. Kehendak Tuhan takkan berubah, tandanya sudah ada. Setelah terjadi, huru-hara akan ada hamba menjadi tuan, dan tuan menjadi hamba. Contohnya yang terjadi di Pajang dan Mataram." Para putra dan kerabat berkata, "Kami selalu berdoa agar tidak mengalami zaman itu." Panembahan Giri berkata, "Itu sudah kehendak Tuhan. Pasti kita tak bisa menolak." Kita tinggalkan Giri. Di Mataram, Pangalasan sudah kembali dari Giri. Pangalasan segera menghadap Senopati tanpa pemberitahuan. Senopati segera menanyai misi yang diembannya. "Segeralah katakan pesan dari Sunan Giri." Pangalasan segera mengatakan pesan dari Sunan Giri. Senopati pun berusaha memenuhi pesan itu. Berkata Senopati, "Paman Madaraka, dahulu ayah mengiringi Sultan Pajang menghadap ke Giri pada bulan Muharram. Nanti aku juga akan berangkat ke wilayah timur di bulan Muharram juga, dan juga akan melewati jalan yang dulu." Senopati lalu mempersiapkan pasukannya. Utusan segera dikirim ke berbagai kadipaten sekutunya, Demak dan Kalinyamat, Jaraga dan Pajang. Semua diminta mengerahkan pasukan ke wilayah timur. Pada bulan Muharram, Senopati berangkat menyerang wilayah timur. Kita tinggalkan pasukan Mataram yang sedang bergerak ke timur. Di Surabaya telah tersiar berita kedatangan pasukan Senopati. Adipati Surabaya lalu menggalang aliansi dengan wilayah sekitarnya. Tuban, Sidayu, Lamongan, Gresik, Lumajang, Kartasana, Malang, Pasuruan, Kediri, Wirasaba, Balitar, Majapura, Ringgabaya, Pragunan, Lasem, Madura, Sumeneb, dan Pakacangan. Semua sudah dihubungi. Di bawah pimpinan Adipati Surabaya, mereka bersiap menghadapi serangan pasukan Mataram. Sementara itu, perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Japan. Mereka telah mengepung Japan dengan bersiap menyerang. Sinuhun di Giri sudah diberitahu kalau pasukan Mataram telah mengepung Japan. Negeri-negeri wilayah timur akan membantu Japan menahan serangan Mataram. Pasukan wilayah timur sudah membuat benteng. Kanjeng Sinuhun di Giri segera mengirim surat kepada para pemuka negeri wilayah timur dan juga Senopati Mataram. Mereka disuruh berkumpul dan berunding untuk menghindari perang besar. Setelah semua berkumpul, utusan Sunan Giri berkata, "Wahai para pemuka Mataram dan wilayah timur, saya diutus Panembahan Giri kepada kalian semua dengan disertai surat. Saya bacakan suratnya. Hai anakku dari Mataram dan anakku Surabaya, aku lihat kalian saling berhadapan dan hendak bertempur. Sudahlah, lebih baik kalian mencari selamat. Adapun bila ada takdir Tuhan, ada yang tinggi, ada yang rendah, pasti kelak akan terbukti dengan sendirinya. Sekarang belum saatnya. Sekarang kalian pilihlah antara wadah dan isinya. Setelah memilih, kalian bersyukurlah dengan apa yang telah kalian pilih." Surat selesai. Senopati dari Mataram begitu mendengar ada dua pilihan, lalu mempersilahkan Adipati Surabaya untuk memilih duluan.
berkata Senopati. Dinda Adipati Surabaya, bagaimana pendapatmu? Aku dan kamu disuruh memilih antara wadah dan isi. Engkau silakan pilih duluan. Aku tinggal mengambil sisanya. Dari semua adipati, hanya engkau dan aku yang disuruh memilih. Dinda, pilih yang mana? Adipati Surabaya berpikir keras. Dalam hati, condong memilih isi daripada wadah. Buat apa mempunyai wadah kalau tidak ada isinya? Tanah yang kosong tanpa ada penduduknya juga tidak berguna. Kalau begitu, aku pilih isi saja, pikir Adipati Surabaya. Senopati berkata, bagaimana Dinda? Mana yang kau pilih? Adipati Surabaya berkata, Kanda, aku pilih isi, engkau milikilah wadahnya. Senopati berkata pelan, baik Dinda, kalau kehendakmu wadah menjadi milikku dan isi menjadi milikmu. Para adipati sudah sepakat dan mereka kemudian membubarkan diri. Senopati kemudian kembali ke pemondokannya. Di pondokan, para punggawa telah lengkap menghadap. Berkata Senopati, Paman, bumi di timur ini kelak akan menjadi milikku. Siapapun yang mengisinya nanti pasti akan aku taklukkan, karena ini memang tanahku. Kalau tak tunduk padaku, jangan tinggal di tanahku. Sekarang kita bubarkan pasukan dan kembali ke Mataram. Pasukan Mataram bubar dan kembali ke Mataram. Pasukan Surabaya dan sekutunya pun bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Sementara itu di Giri, Kanjeng Susuhunan sudah diberi tahu kalau Adipati Surabaya memilih isi dan wadahnya disisakan untuk Senopati Mataram. Susuhunan Giri berkata pelan, sudah takdir Tuhan yang Maha Suci bahwa tanah wilayah timur akan menjadi milik Raja Mataram. Ingatkan kelak kepada janji yang telah mereka sepakati. Di Surabaya, setelah beberapa waktu Adipati Surabaya bersiap mengerahkan pasukan dari timur. Wilayah yang mereka taklukkan duluan adalah Warung. Peristiwa itu diperingati dengan sengkalan tahun. Awas rusak, Tateng Janma. Setelah berhasil menaklukkan Warung, mereka kembali ke timur dengan membawa harta rampasan. Adipati Pajang memberitahu ke Raja Mataram kalau tanah Warung diserang pasukan wilayah timur. Berkata Raja Mataram Senopati, hai Adipati Pajang, biarkan dulu, nanti semua wilayah timur akan menjadi milikku. Adipati Mandaraka berkata, kalau setuju, wilayah timur kita serang sekarang. Senopati berkata, sudahlah Paman, sabar dulu. Besok, bulan Muharram, kita berangkat menyerang ke wilayah timur. Aku akan berangkat sendiri, karena orang timur adalah musuh yang berat. Kita tinggalkan dulu Mataram. Di lain tempat, Adipati Ponorogo sedang berada di Madiun dan berbincang dengan Adipati Madiun. Adipati Madiun berkata, bagaimana Mataram itu? Kehendaknya semua wilayah timur tunduk ke Mataram. Sekarang Mataram itu wilayah kecil, hanya sebesar kunang-kunang. Namun kalau tidak segera disiram, pasti akan semakin berkobar. Sebaiknya Mataram segera diserang para bupati wilayah timur, mumpung masih belum kuat. Adipati Ponorogo berkata pelan, saya setuju. Panembahan Madiun segera mengirim surat ke Surabaya. Utusan sudah berangkat dan menghadap Adipati Surabaya. Surat sudah diserahkan dan dibaca isinya dengan sesama. Adipati Surabaya berkata, katakan kepada Panembahan Madiun dan Dinda Adipati Ponorogo, saya sangat setuju. Jangan khawatir, aku akan mengerahkan semua bupati wilayah timur agar membantu Madiun. Adipati Surabaya lalu mengirim utusan untuk memberitahu kepada seluruh bupati wilayah timur. Mereka menyambut baik ajakan Adipati Surabaya dan segera menyiapkan pasukan bersenjata.
Setelah berkumpul semua, bersama-sama mereka berangkat ke Madiun. Di Madiun, mereka kemudian membuat pondokan di sebelah timur Bengawan. Melanjutkan babat Tanah Jawi ke bab 40. Panembahan Senopati menaklukkan para adipati di Madiun. Di Mataram, bersiar kabar kalau pasukan wilayah timur sudah berkumpul di Madiun. Senopati Ingalogo segera menyiapkan pasukannya. Demak dan Apati sudah diberi tahu agar mengerahkan pasukan ke Madiun, juga Warung, Grobogan, Kendal, Semarang, dan Kalinyamat. Semua sudah diundang. Dari Kedu dan Begelan sudah pula datang pasukan bersenjata mereka. Senopati segera mengumpulkan mereka di Pajang. Dari Pajang, pasukan besar Mataram berangkat. Perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Kadilangu. Pasukan kemudian membuat pondokan di sebelah barat Bengawan. Barisan pasukan Mataram sudah berjajar di sebelah barat, sedangkan pasukan wilayah timur berjajar di sebelah timur. Kedua pasukan hanya dipisahkan oleh Bengawan Solo. Di tempat masing-masing kedua pasukan sudah membangun benteng. Adipati Mandaraka berkata, "Bagaimana rencanamu, Senopati?" Orang Madiun dan Ponorogo berpihak ke timur. Ponorogo pasukannya sudah menempati sayap kiri. Pangeran Madiun belum mengerahkan pasukan. Senopati berkata, "Paman jangan khawatir, aku punya rencana." Senopati kemudian memanggil Ni Adisara, yang dipanggil segera menghadap. Berkata Senopati, "Adisara, aku minta karyamu. Sekarang aku hendak mengutusmu." Adisara bersiap sedia. "Baiklah, hamba siap. Walau harus mati, hamba tak menolak." Raja Mataram berkata, "Adisara, engkau masuklah ke lautan api. Bawalah suratku, aturkan kepada Panembahan Madiun, dan engkau berhiaslah dengan riasan yang bagus." Segera Ni Adisara merias diri. Dasarnya memang sudah cantik. Ditambah riasan yang baik dan busana yang indah, maka tampak semakin pesona. Senopati berkata, "Engkau bawalah Tandu, si Jaya Antaka ikutlah. Semua prajuritmu bawalah serta yang berjumlah 40 orang. Singabai dari Warung ikutlah dalam rombongan Adisara. Kalau kalian ditanya orang timur, jawablah kalau aku menyerah kepada Panembahan Madiun. Ke Madiun hendak menghadap. Untuk Adisara, pesanku, kalau engkau diganggu oleh anak-anak Madiun, layanilah, tapi jangan sungguh-sungguh." Ni Adisara menyembah dan segera naik ke Tandu. Rombongan berangkat dengan bergegas. Surat dari Senopati sudah dibawa serta. Perjalanan Adisara diserta berbagai kelengkapan upacara, mirip seorang putri keraton. Berkata Adipati Mandaraka, "Bagaimana ini?" Senopati tersenyum. "Aku ingin membuat bimbang hati Pangeran Madiun." Sementara itu, perjalanan Ni Adisara lancar menerobos pasukan dari wilayah timur. Mereka kaget ada Tandu menerobos barisan. Mereka bertanya-tanya. Jaya Antaka menjawab bahwa ini tanda menyerah dari Raja Mataram kepada Panembahan Madiun. Prajurit wilayah timur saling berucap, "Syukurlah kalau orang Mataram sudah menyerah ke Panembahan. Memang pintar orang Mataram, merasa akan kalah lalu menyerah." Ada temannya menyahut, "Jangan senang dulu, barangkali ini akal-akalan Raja Mataram." Yang lain menukas, "Sepertinya tidak demikian." Di pondokan, para pembesar dari wilayah timur sedang berbincang. Mereka membicarakan mengapa Madiun belum mengerahkan pasukan. Apakah tekadnya sudah kendur? Sementara itu, di dalam kota Madiun, Adipati Madiun sedang duduk di hadapan para mantri. Panembahan Madiun memutuskan akan mengerahkan pasukan besok pagi. Belum selesai pertemuan hari itu,
mendadak datang rombongan Niadisara. Niadisara segera sungkem di kaki Panembahan Madiun. Semua yang hadir heran. Para punggawa berbisik, dari mana datangnya orang itu? Mengapa sungkem di kaki Panembahan? Adipati Madiun berkata, "Engkau duduklah. Aku ingin bertanya, engkau ini siapa dan dari mana asalmu? Siapa namamu dan apa tujuanmu ke sini?" Segera mundur Niadisara, menyembah dan berkata, "Saya diutus bawahan Paduka Sang Senopati Mataram. Nama saya Adisara. Saya diutus menghadap Paduka mengaturkan surat. Senopati Mataram telah menyerah kepada Paduka." Surat segera diaturkan kepada Panembahan Madiun. Sang Panembahan lalu menyerahkan surat kepada sang putra. Berkata Adipati Madiun, "Anakku Mas Lontang, bacalah surat ini." Mas Lontang segera membaca surat dari Senopati. Isi suratnya, "Sembah hamba Senopati dari Mataram. Sesungguhnya hamba tak hendak melawan Paduka Kanjeng Panembahan. Senopati menyerah dan mengabdi kepada Paduka. Orang-orang Paduka dulu yang dari Madiun yang berada di Pajang, mohon Paduka hitung untuk saya, kembalikan ke Madiun. Mataram kini milik Paduka." Adipati Madiun berkata, "Baiklah, aku terima kepercayaan Senopati Ingalogo. Bagaimanapun kehendak orang Madiun, aku takkan menurut saja. Aku lebih memilih damai. Nah, Adisara, katakan kepada anakku Senopati kalau aku juga tidak ingin bermusuhan dengan Mataram. Adapun orang-orang dari wilayah timur yang akan menyerang Mataram, itu kehendak mereka sendiri. Katakan kepada anakku Senopati, aku tak ikut-ikutan kemauan orang-orang dari wilayah timur." Adisara berkata, "Kalau saya ditanya oleh Senopati, mengapa pasukan Paduka bersiap tempur dengan senjata lengkap?" Adipati Madiun berkata, "Hai Ondamoy, semua pasukan bubarkanlah." Si Ondamoy menyembah dan segera melaksanakan perintah. Barisan Madiun sudah bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Adisara berkata, "Putra Paduka meminta air basuhan kaki Paduka akan dipakai sebagai jimat." Adipati Madiun kemudian membasuh kakinya. Adisara mewadahi air bekas cucian kaki Panembahan Madiun di guci emas. Adipati Madiun berkata, "Aku mendapat kepercayaan anakku Senopati. Aku tidak ikut-ikutan perang orang wilayah timur." Adisara sudah berpamitan dan kembali pulang ke pondokan pasukan Mataram. Selama perjalanan, Niadisara selalu menjadi tontonan semua prajurit Madiun. Semua sudah tenang karena perang urung terjadi. Ketika Adisara sampai di pondokan pasukan Mataram, Senopati sedang berbincang dengan para punggawa. Senopati sangat gembira karena riasan Adisara masih bagus, tanda Adisara tidak diganggu orang Madiun. Berkata Senopati, "Adisara, mendekatlah ke sini." Yang diperintah segera mendekat dan sungkem di kaki Senopati. Niadisara lalu melaporkan tugas yang telah diembannya. Juga dilaporkan bahwa Panembahan Madiun telah membubarkan barisan. Air bekas cucian kaki Panembahan dibuang sewaktu di jalan. Sisanya masih setengah guci, lalu dipakai membasuh kaki Puspakancana, kuda tunggangan Senopati. Adisara lalu melanjutkan ceritanya. "Saya juga bertanya, apakah Panembahan punya seorang putri?" Dijawab, "Kalau punya putri yang sudah dewasa, tetapi belum mau menikah." Sang putri setiap disuruh menikah selalu menjawab, "Kelak, bila ada mertua tunduk pada menantu, baru akan menikah. Kalau tidak, maka tak akan menikah." Senopati tersenyum. "Carilah ke 1000 negeri, takkan ada yang seperti Adisara. Baik, aku terima pekerjaanmu karena engkau telah berhasil. Besok aku beri kamu hadiah."
Ki Adisara segera undur diri. Ki Adipati Mandaraka kemudian ingat akan sesuatu hal. Berkata Ki Adipati Mandaraka, "Hai Ki Senopati, apakah engkau pernah mendengar riwayat ketika datangnya Kiai Antakusuma?" Senopati berkata, "Belum pernah mendengar riwayatnya." Adipati Mandaraka berkata, "Ini riwayatnya. Ada sebuah kain yang diberikan kepada Sunan Kalijaga yang asalnya dari kain yang pernah dipakai Kanjeng Rasul. Oleh Sunan Kalijaga, kain tersebut dibuat menjadi baju. Sunan Bonang yang melihat Sunan Kalijaga membuat baju kemudian bertanya, 'Membuat apakah engkau, nak Kalijaga?' Oleh Sunan Kalijaga dijawab, 'Kain yang dulu itu saya buat pakaian kelak agar dipakai siapapun yang menguasai tanah Jawa.' Setelah selesai dijahit pakaian itu, Sultan Demak dan Sultan Pajang tidak pernah memakainya. Barangkali sekarang engkau akan diberi pakaian itu. Maka sekarang mintalah baju Kiai Antakusuma. Bila diberikan, sungguh akan menjadi restu bagimu." Senopati berkata, "Baik, lalu bagaimana cara memintanya agar diberikan, Paman?" Adipati Mandaraka berkata, "Mustahil engkau kurang akal." Senopati segera berangkat bersama 40 prajurit berkuda menuju Kadilangu. Sampai di Kadilangu, Senopati menghadap Sunan Kalijaga. Senopati sungkem dan menyentuh kaki sang Sunan. Sunan Kalijaga berkata, "Engkau kan sedang berperang. Ada perlu apa engkau datang ke sini, anakku?" Senopati berkata, "Hamba datang ke sini meninggalkan barisan karena hendak meminta saran dari Panembahan. Karena hamba kalau berperang selama ini sering tertimpa peluru sehingga badan terasa sakit. Maka hamba datang untuk meminta saran bagaimana cara menolak peluru yang mengenai tubuh." Sunan Kalijaga tersenyum. "Benar katamu. Sebaiknya engkau memakai perisai untuk melindungi tubuhmu." Sunan Kalijaga kemudian mengambil pakaiannya dan diberikan kepada Senopati. "Tapi harus engkau ingat, jangan engkau pakai kalau sedang berhajat. Ketahuilah, kain ini bekas sajadah Kanjeng Nabi Rasulullah." Pesan Sunan sambil menyerahkan pakaian Kiai Antakusuma. Senopati menyembah dan bersujud sampai mukanya menyentuh tanah ketika menerima wasiat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah pakaian diterima, Senopati mohon pamit dan segera melesat menuju ke pondokannya. Sampainya di pondokan, Ki Mandaraka dan segenap pasukan sudah menunggu. Adipati Mandaraka berkata, "Ki Senopati, bagaimana rencanamu terhadap pasukan dari timur itu?" Senopati berkata, "Besok hari Kamis itu, aku keluar sendiri dan lagi, Paman. Aku sudah berjanji kalau sampai mereka berani menyeberang, akan aku penggal mereka." Adipati Mandaraka berkata, "Anakku Senopati, jangan takabur dulu. Bila musuh juga berani, apa akan terjadi besok rajaku saling penggal?" Senopati lalu mengepal nasi dan berkata, "Paman, engkau keluarlah melihat." Kepala nasi kemudian dilempar ke tanah. 3 anjing berebut memakannya. Nasi itu keras seketika sehingga 3 anjing tadi rontok giginya. Dalam hati Ki Mandaraka berkata, "Senopati kalau sudah marah, siapa yang bisa melawan?" Sudah tiba hari Kamis. Pasukan Mataram sudah bersiaga dengan persenjataan mereka. Mereka bersiap hendak keluar ke medan perang. Berkata Senopati, "Dinda Mangkubumi, engkau tempatilah posisi sayap kanan. Pasukan dari Semarang, Demak, dan Kaliwungu menyertaimu. Dan adikku Singosari, engkau menempati sayap kiri bersama pasukan dari Grobogan, Warung, dan Kalinyamat, serta Pati. Pasukan Pajang bersamaku dan Paman Mandaraka. Nah, segeralah menyeberang Bengawan. Paman Mandaraka,
Aku minta di belakang. Aku hendak menyeberang duluan. Benderaku jangan dipasang, Paman. Sebelum aku sampai ke seberang. Setelah aku sampai, pasanglah bendera dan bersoraklah. Setelah memberi pesan, Senopati memakai baju pemberian Sunan Kalijaga dan segera naik ke kuda. Yang mengiringi Senopati ada 100 pasukan berkuda pilihan. Segera Senopati menyeberang ke timur bersama 100 prajuritnya. Setelah Senopati sampai di seberang, pasukan Mataram segera mengibarkan bendera dan bersorak. Pasukan di timur mengawan sudah bersiap menghadapi serangan pasukan Mataram. Senopati yang menerjang diberondong dengan tembakan. Prajurit dari timur berkata, "Wahai teman-teman, waspadalah, itu Senopati sudah menyerang." Pasukan Senopati terus menerjang dan mengamuk. Pasukan Mataram sudah menyusul menyeberang semua. Adipati Mandaraka, Pangeran Singosari, dan Pangeran Mangkubumi nimbrung ke medan perang. Senopati naik kuda bernama Puspa Kancana, bercorak warna napas, tinggi besar dan kuat, diberondong peluru tak mundur. Menginjak dan menyepa, Adipati Mandaraka mengamuk sambil membawa cambuk Kiai Sabu Jagat yang ampuh. Siapapun yang kena sabut tewas seketika. Sepak terjang Senopati mengerikan. Siapapun yang terjang tak sempat mengadu. Musuh-musuh yang melihat ciut dan berlarian. Setelah berperang seharian sejak pagi sampai sore, pasukan musuh hancur berantakan. Pasukan Ponorogo lari sambil memaki orang Madiun. Parat, dibela malah ingkar janji. Mereka dulu yang mengundang perang, ini malah menelantarkan teman. Senopati yang mendengar makian pasukan Ponorogo hanya tersenyum. Pasukan Ponorogo sudah lari mengungsi. Adipati Mandaraka mendekati Senopati dan berkata, "Hai Ki Senopati, itu kudamu sudah mati. Mengapa masih ditunggangi?" Senopati turun dari kuda sambil berkata, "Paman, mengapa Paman sirik? Ini dari tadi siang sudah mati." Si kuda tiba-tiba terkolek jatuh. Senopati berkata, "Wahai anak cucuku kelak, jangan pernah naik kuda yang bulunya bercorak nafas seperti ini." Para pebati wilayah timur sudah lari. Pasukan Mataram terus mengejar. Setelah semua pergi jauh, mereka menjarah milik orang Madiun. Kerbau dan sapi yang berada di tempat pengembalaan diambil. Rumah-rumah penduduk dijarah dan dibakar. Orang-orang yang melawan ditombak. Banyak yang kemudian lari ke gunung dan juga mengungsi ke kota mencari perlindungan pasukan Madiun. Adipati Madiun sudah mendapat laporan ulah para pasukan Mataram. Saat menyesal Adipati Madiun karena percaya Mataram takkan menyerang Madiun. Kini mereka menjarah semua harta penduduk. Berkata Panembahan Madiun, "Sungguh tak kusangka orang Mataram seperti itu polanya. Aku sebut mereka Wisa Martani, lahirnya Martani atau menyenangkan, tetapi hatinya Wisa atau bisa." Panembahan mempunyai 2 putra. Putra sulung seorang wanita yang cantik bernama Retno Jumila. Putra kedua bernama Mas Lontang. Panembahan menghendaki agar sang putri ditinggal di dalam puri. Sudah jamak kalau orang menang perang memboyong putri dan harta benda. Sang putri juga diminta menjadi pengayom bagi para wanita yang ditinggal di dalam puri. Sang putri Retno Jumila seketika menangis, menyadari bahwa dirinya akan menjadi putri boyongan. Sangat sedihnya, sehingga sang putri pingsan. Panembahan Madiun tak ada waktu lagi untuk menolong. Pasukan musuh akan segera datang. Kepada para pelayan, pangeran menitipkan sebuah keris bernama Kiai Gumarang. Barangkali keris itu bisa menolongnya nanti menghadapi Senopati. Panembahan sekeluarga segera mengungsi ke arah timur laut. Yang hendak dituju adalah Wirasaba. Kemudian berencana ke Surabaya. Di Kedaton Madiun, sang putri Retno Jumila sudah siuman. Keris Kiai Gumarang sudah diserahkan. Senopati Ngalogo sudah mendapat laporan
kalau Panembahan Madiun sudah lolos dari Puri. Hanya tinggal para wanita dan seorang putri Panembahan bernama Retno Jumilah. Senopati saat bersukacita dan segera masuk ke Puri. Di dalam Puri, Retno Jumilah melihat kedatangan Senopati. Sebuah pistol diambilnya dan ditembakkan ke dada Senopati. Senopati hanya tersenyum, tak mempan oleh peluru. Sang putri meraih serampang dan menerjang Senopati yang diterjang bergeming. Sang putri makin kesetanan, berlari masuk ke paraduan dan menarik keris Kiai Gumarang. Ketika Senopati melihat sang putri membawa keris pusaka, Senopati berhenti. Dalam hati berkata, keris pusaka ini bisa membahayakan. Sementara sang putri berpikir, kalau masih makan nasi, pasti mempan oleh keris pusaka ini. Senopati lalu duduk dan bicara manis. Duhai sang cantik, saya meminta maaf atas perilaku pasukan Mataram. Saya tidak bermaksud merusak Madiun, tetapi namanya orang banyak. Ada saja prajurit yang sulit diatur. Mereka kemudian menjarah sampai ke kota. Sudahlah, sekarang kita berdamai saja. Kalau memang Dinda marah kepadaku, baiklah, aku terima hukumannya. Kalau hendak membunuhku, silakan, aku terima. Aku rela mati di tangan wanita cantik seperti Dinda. Senopati duduk berlutut dari jauh, terus menghibah-hibah agar sang putri memberi maaf. Wanita mana yang tahan kalau diperlakukan seperti itu? Pasti hatinya lama-lama luluh. Tubuhnya menjadi lemas dan tanpa sadar, keris Kiai Gumarang yang dibawanya terjatuh. Senopati segera mendekat dan mengambil keris pusaka itu, kemudian menyarungkannya. Senopati lalu duduk di samping sang ayu. Rayuan gombal terus meluncur dari bibirnya. Duhai sang ayu, keris ini saya ganti nama menjadi Kiai Gupita. Harapanku agar bisa menjadi jalan engkau mengasihiku. Putri Retno Jumilah diam tertegun. Hatinya masih sedih mengingat rusaknya kota Madiun dan kepergian sang ayah. Senopati terus membujuk dengan kata-kata manis, meminta maaf atas ulah prajurit Mataram yang menjarah kota Madiun. Akhirnya, Retno Jumilah berkata, baiklah, masih ada satu senjataku. Aku membawa pisau cukur yang tajam. Kalau engkau sanggup menahannya, engkau boleh menjadikanku boyongan. Senopati memeluk Retno Jumilah dan membawanya ke peraduan. Malam belum berlalu, pisau cukur sudah dibuang. Retno Jumilah tak kuasa menolak karisma Senopati dan tunduk sebagai putri boyongan. Malam itu juga, Retno Jumilah diperistri Senopati. Pagi harinya, Senopati tampil di hadapan para punggawa dan para adipati sekutunya. Tangannya menggandeng istri baru yang cantik, Retno Jumilah. Adipati-pati yang melihat merasa jengkel. Oh, makanya lama-lama di Madiun karena sudah mendapat yang cantik. Dia enak-enak berkasih mesra, sementara para pembantu disuruh menderita. Adipati-pati jengah dan saat itu juga meminta pamit kembali ke negerinya. Berkata Adipati-pati, Kanda, saya meminta pamit dulu. Di Pati ada musuh yang berontak. Kemarin sore ada utusan yang datang memberitahu istri saya meminta saya segera pulang ke Pati. Senopati berkata, Dinda, kalau bisa saya tahan, jangan pulang dulu. Adipati-pati bersikeras pulang dan tak dapat dicegah lagi. Senopati berkata, baiklah Dinda, jika engkau bersikeras. Adipati-pati pulang dengan hati yang sakit. Kepergiannya tergesa-gesa dengan membawa seluruh pasukannya. Senopati berkata kepada Adipati Mandaraka dan semua bupati yang hadir, ketahuilah, Dinda Adipati-pati hendak melawanku. Adipati Mandaraka berkata, mengapa sebabnya engkau berkata demikian? Senopati menjawab, sudah kehendak Tuhan. Sudah, jangan pikirkan dulu. Sekarang kita akan terus ke Pasuruan. Dan
cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan di bab selanjutnya. Tetap di channel Matur Suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.